incaran hatiku. Ku selalu memperhatikanmu, tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu ada hati yang menunggu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu. Kau adalah incaran hatiku. Ku selalu memperhatikanmu, tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Di balik senyumku ada cinta untukmu. Di balik matamu ada hati yang menunggu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Semua akan indah seandainya aku bisa. Semua akan indah seandainya aku bisa. Semua akan indah seandainya aku bisa memilikimu. Ben, thank you loh Eklat. Thank you so much Willy dan juga Luis. Ini mengikatkan saya karena saya juga suka lagu ini, tapi liriknya beda. Apa itu? Saya bilang, aku diam-diam suka sarung. Bukan suka kamu, tapi suka sarung. Tapi gak boleh diam-diam nih Robert kalau suka sarung. Betul. Harus bangga, apalagi sekarang kan baru saja diadakan Festival Sarung Betul, Indonesia. apalagi sekarang dicontohkan oleh Presiden. Presiden aja bangga pakai sarung dan juga Iya. menunjukkan kecintaannya terhadap sarung di berbagai acara. Termasuk di acara yang baru saja berlangsung, yaitu Puncak dari Sarung Fest. Yang sudah berlangsung di mana Presiden Joko Widodo pada hari Minggu menghadiri Festival Sarung Indonesia 2019 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan didampingi oleh Ibu Negara, Presiden Jokowi hadir dalam Festival Sarung Indonesia atau Sarung Fest 2019. Presiden pun tidak ketinggalan nih menggunakan sarung khas dari wilayah Donggala, Sulawesi Selatan. Ini sebagai bentuk kepedulian Presiden Jokowi kepada para UMKM sarung di Donggala yang terdampak bencana tsunami dan gempa beberapa waktu lalu. Presiden dan juga Ibu Negara menyempatkan untuk melihat stand UMKM sarung sekaligus membeli nih beberapa sarung yang dijual di festival ini. Nah, di hadapan masyarakat yang hadir, Presiden menyatakan sarung merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk itu, Presiden mengusulkan untuk menggunakan sarung di hari tertentu di setiap bulannya. Diharapkan dengan festival ini, sarung dapat menjadi populer selayaknya batik. Oleh sebab itu, saya akan mengajak nantinya, ini baru kita akan tentukan, setiap hari tertentu dalam 1 bulan kita memakai sarung bersama-sama. Mau enggak? Setuju enggak? Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali. Kita lihat nanti. Nanti lama-lama setiap hari pakai sarung.
Inilah kekayaan budaya kita yang kita harus tempatkan pada tempat yang paling baik sebagai penghargaan kita atas karya dan produksi setiap provinsi yang berbeda-beda corak, berbeda-beda motif, berbeda-beda warna. Nah sekarang pertanyaannya kenapa sih saya harus pakai sarung Sar? Walaupun saya suka, tapi saya sekarang sebagai generasi muda masih agak malu karena menurut saya ini bapak-bapak yang pakai kan sarung. Nah tapi jangan salah Robert, ternyata nih sarung ini memiliki potensi yang luar biasa karena kan setiap daerah Indonesia memiliki jenis sarungnya tersendiri. Betul. Dan kemarin kan juga diadakan Festival Sarung Indonesia, Sarung Fest 2019, dan kita bisa melihat nih keunikan seperti apa. Dan untuk membahas lebih lanjut kita juga sudah kehadiran narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada Bung Samuel Watimena sebagai kurator utama Festival Sarung Indonesia. Bung Sami, selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih telah Bung hadir Sami. bersama dengan kami. Kemudian ada Mbak Juli Trisna Dewani atau Mbak Putri, dia akrab dipanggil ya, Wakil Ketua Festival Sarung Indonesia atau Sarung Fest 2019. Selamat pagi Mbak Putri. Telah hadir di sini. Selamat pagi. Saya ke Mbak Putri dulu ya. Yes. Mbak Putri, ini kenapa kemudian ada muncul inisiasi untuk menggelar acara ini? Apa sebenarnya urgensinya digelar sekarang? Ya, jadi kita mengadakan Festival Sarung Indonesia ini, bingkai utamanya adalah untuk membantu meningkatkan UMKM. Jadi kita ingin mendorong perekonomian rakyat, terutamanya para perajin-perajin sarung di daerah yang belum banyak terpromosikan. Seperti itu. Perajin sarung sama dengan perajin kain tidak? Perajin kain sama, kain sarung. Iya, kain yang ditenun. Iya. Jadi di berbagai pelosok di daerah di Indonesia itu banyak sekali perajin di pelosok yang kayaknya indah-indah, yang banyak kita tuh banyak yang belum mengenal dan kita belum menyadari bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa dalam hal wastra Nusantara. Seberapa indahnya Bung ya? Sorry maaf, jadi Bung Sami, seberapa indahnya kekayaan budaya sarung? Sarung kan cara pemakaian ya? Sarung cara pemakaian. Jadi sarung sendiri adalah kain yang dijahitkan jadi satu, ya, kemudian dipakaikan di pinggang ke bawah, atau kain lurus yang diikatkan dan dipakaikan dari pinggang ke bawah. Jadi ya, itu yang namanya sarung, cara pemakaian. Cara pemakaiannya. Nah, kalau kemudian seberapa indahnya dari setiap daerah, sangat indah. Nah, pada saat saya mendapatkan tugas untuk menjadi kurator, sebetulnya bisa dibilang layak nggak layak. Kenapa? Karena untuk kita memilih dari begitu banyak yang indah, kan itu sulit sekali. Bagaimana itu? Bagaimana Bung Sama itu? Waktu itu memilih dari indah yang seperti terindah. ini kan adalah hasil kurasi. Ini adalah beberapa kain-kain yang ada, tapi ini benar-benar 0,00 sekian persen. Dari yang ada di Indonesia. Dari yang ada di Indonesia. Wow. Karena dari ada di satu daerah saja, setiap orang penenun itu polanya kan ada di kepala mereka. Betul. Jadi 10 orang kita kasih benang, hasilnya akan berbeda. Padahal mereka tetanggaan. Nah, bisa bayangkan ya, ratusan desa yang kita miliki. Ya, itu memiliki keragaman yang tapi ini kan tidak hanya dari tenun ya, kemudian juga ada sarung juga. batik juga di sini. Nah, kalau Bung Sami sendiri kan ini untuk pertama kalinya diadakan Sarung Fest 2019. Nah, sebagai kurator untuk pertama kalinya, cara memilahnya itu bagaimana? Kalau untuk tahapan yang pertama sekarang, kita randomly aja dulu memilah hal-hal yang umum dikenal. Ya, umum dikenal. Karena kita tidak punya cukup waktu untuk memperkenalkan lebih jauh. Bahkan yang sudah dikenal aja kita masing-masing belum tahu makna-makna atau isen. Jadi ini ada motif ya, kayak cicak, biawak, ya, ada motif-motif lainnya. Ini sebetulnya berbagai motif yang perlu kita sosialisasikan. Bukan hanya kepada generasi yang muda, generasi saya aja banyak yang nggak tahu. Wah, apalagi generasi muda. Apalagi yang muda. Yang belum begitu terpapar. Diperkenalkan. Nah sudah tersambung bersama dengan kami juga adalah Ketua Panitia Pelaksana dari Sarung Fest adalah Pak IGK Manila. Selamat pagi Pak Manila. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Manila, apa kabar? Kabar baik, salam dari kereta api Parahyangan. Terima kasih Pak Manila sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pak Manila, kemudian seberapa besar sih hasil dari Sarung Fest ini? Bagaimana dengan respon masyarakat terkait dengan acara ini? Ya, kita tidak akan menghitung hasil. Yang penting tujuan kita sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, apresiasi budaya yang beliau sampaikan, Mbak Saimi, Mbak Putri sudah menyampaikan. Tapi yang perlu bahwa kekayaan kita ini bukan hanya tiap provinsi, tiap kabupaten ada corak, ada motif, ada warna yang berbeda-beda. Kenapa mereka kita tingkatkan? Karena anak muda kita harus paham dan tahu
bagaimana fashion show yang kita lakukan kemarin, anak-anak muda, putri, remaja putra mendesain dengan desainer, dan juga diskusi terbuka itu menggerakkan supaya anak-anak kita semua jangan ada kepercayaan atau pengertian bahwa sarung hanya dipakai untuk acara agama, acara adat dan sebagainya. Bisa dipakai setiap kehidupan sehari-hari bisa. Seperti kita memperjuangkan batik beberapa tahun yang lalu, kita usahakan sarung seperti itu. Oke. Nah, Pak Manila, ini kan sempat disebutkan bahwa sarung yang ditampilkan kemarin hanya sekian persen saja dari sarung-sarung yang ada. Dan ini banyak sekali jenis-jenis motif sarung yang harus diperkenalkan. Apa sebenarnya kesulitan untuk memperkenalkan generasi muda sekarang? Apakah memang generasi muda itu enggan atau memang karena medianya saja yang kurang atau bagaimana Pak Manila menurut Bapak? Ya, membuat sesuatu yang baru itu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu sosialisasi kepada masyarakat bahwa sarung kita sangat kaya. Mudah-mudahan nanti sarung dengan perjuangan kita bisa seperti batik, bisa mendunia. Pengrajin kita bisa menghasil produk-produk yang bisa disenangi oleh pada generasi milenial. Kalau saya 77 tahun itu kan generasi kolonial sudah itu. Iya. Tapi Pak Manila sendiri seberapa sering pakai sarung? Saya penasaran. Sarungnya motif army loh. Iya, sarungnya motif army. Iya. Pak Manila seberapa sering pakai sarung? Coba ceritakan. Ya, saya pakai sarung kalau upacara agama, adat. Tapi nanti kalau presiden sudah menentukan tiap hari, tiap minggu, saya pasti akan melaksanakan. Ini kekayaan kita. Dan enak, angin-angin bisa masuk semua. Oke, baik, benar. Saya setuju tuh, angin-angin bisa masuk semua. Dan juga sekarang sudah bosan dengan skinny jeans, skinny pants, itu sudah bosan. Terima kasih Pak Manila telah bergabung bersama dengan saya. Dan juga Sarah, beserta juga Bung Sami dan juga Mbak Putri. Terima kasih Pak Manila atas waktu Anda. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, apa sih sebenarnya kendala utama mengenalkan sarung kepada generasi muda? Apanya yang kurang sebenarnya? Sehingga saya jujur aja, mungkin Sarah juga, kita jarang sekali memakai sarung. sehari-hari. Iya, jadi banyak persepsi yang mengatakan pakai sarung itu hanya untuk event-event tertentu. Betul, dan juga acara keagamaan. Iya, acara keagamaan, acara ritual, untuk ibadah, bahkan untuk sunatan. Orang lebih ke situ gitu. Untuk ronda, kayak gitu. Nah, padahal tuh nggak seperti itu. Banyak sekali sarung yang motifnya indah-indah yang sangat bisa kita desain, dikombinasikan dengan desain yang sangat fashionable oleh ahli-ahli desain seperti beliau. Betul. Kendala utamanya adalah bagaimana kita mengajak mereka dan menyadari bahwa mereka harusnya bangga. Sarung yang mereka kenakan tuh adalah karya seni sebetulnya. Itulah yang akan ingin kita tanamkan ke kalangan generasi muda. Dan dengan mereka bangga untuk mengenakan karya seni berupa sarung, di mana itu adalah kekayaan budaya Indonesia, nanti akan makin banyak mereka pakai sarung, lalu perajin-perajin akan terbantu, otomatis perekonomian rakyat juga akan meningkat. Seperti itu. Nah, kemarin saat waktu acara pasti ada kemarin anak-anak muda yang hadir kan. Nah, mereka tuh bagaimana tuh antusiasme atau reaksinya saat melihat sarung-sarung yang indah-indah? Apakah mereka langsung antusias atau mereka masih merasa kurang pede atau gimana? Saya lihat mereka semuanya enjoy dan banyak yang terkesima karena gini, ternyata keren ya gitu. Bahkan saya sendiri juga pada saat lihat fashion show, aduh ternyata keren sekali gitu loh. Dan itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Kita akan harus sering-sering gitu loh. Bagaimana kita mengkomunikasikannya, mengkombinasikan dengan item-item fashion yang lain supaya terlihat menjadi menarik, lebih pop modern, ya. Lebih pop. populer, Dan kenapa kemudian sarung ini dinilai sebagai sebuah outfit yang formal? Kalau saya sih pengennya bekerja pakai sarung gitu kan, tapi kan selama ini kan belum seperti itu. Ya, Bung Sami, dan juga bagaimana dengan pandangan masyarakat sarung ini mahal sebenarnya harganya kan untuk sebuah karya seni. Setelah jeda komersial dijawab. Kami harus break sejenak. Tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali.